Hai, welcome back Joy Math. Nah, untuk kali ini kita akan bahas materi kelas 11 induksi matematika di matematika wajib. Nah, untuk soalnya pun saya berikan beberapa soal, pertama di deret, induksi di keterbagian, dan induksi kebersamaan. Induksi matematika. Langsung saja. Nomor 1. Nah, soal nomor 1 di sini kita disuruh membuktikan deret ini ya. Jadi 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus terusnya sampai n pangkat 3 sama dengan 1/4 n kuadrat dalam kurung n plus 1 kuadrat untuk setiap n bilangan asli. Nah, induksi matematika ada 2 tahap penyelesaian. Yang pertama namanya basis induksi. Basis induksi ini kita harus menunjukkan n yang terkecil terbukti benar ya. Karena di sini untuk setiap n elemen bilangan asli berarti n yang terkecilnya adalah 1. Jadi kita harus buktikan benar untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1 berarti ganti n pangkat 3 ini dengan 1. Setiap n ganti pakai 1. 1/4 1 kuadrat dalam kurung 1 plus 1 kuadrat. So, ini 1, 1/4. Di sini 1 kuadrat tetap 1, 1 plus 1 kuadrat kan 4 ya. Kali 4. Ya, ini berlaku benar. 1 sama dengan 1. Ya, ini berlaku benar untuk n sama dengan 1 di basis induksi. Step yang kedua itu ada namanya hipotesis induksi. Nah, hipotesis induksi ini kita harus mengasumsikan benar untuk n sama dengan k gitu. Jadi kita asumsikan benar untuk n sama dengan k. Sehingga 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus terusnya sampai dengan k ya jadinya k pangkat 3 sama dengan 1/4 k kuadrat dalam kurung k plus 1 kuadrat kayak gitu. Kita akan buktikan juga, dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi lebih satu suku kita akan buktikan benar. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus seterusnya plus k pangkat 3 plus nambah lagi satu suku. Oke. Bertambahnya satu suku di situ bisa kita tuliskan k plus 1 dalam kurung pangkat 3. Jadi n-nya langsung kita ganti dengan k plus 1 kayak gitu. Oke, sama dengan 1/4 k plus 1 kuadrat ya. Kuadrat dalam kurung k plus 1 plus 1 kuadrat. Gitu. Oke, kita rapikan. 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus terusnya sampai dengan k pangkat 3 plus k plus 1 pangkat 3 sama dengan 1/4 dalam kurung k plus 1 kuadrat dalam kurung k plus 2 jadinya kuadrat. Oke, kita akan tunjukkan bahwa yang di ruas kiri ini akan sama dengan yang di ruas kanan gitu. Itu yang akan kita buktikan. Gimana caranya? Coba kalian lihat di sini, coba kalian lihat ini. Nah, kalian perhatikan di bagian ini. Di sini jelas kita tahu tadi bahwa ini adalah yang kita tulis di asumsi. Oke, sama kan? 1 pangkat 3 sampai dengan k pangkat 3. Itu sama dengan 1/4 k kuadrat dalam kurung k plus 1 kuadrat. So, kita bisa ganti yang bagian bawah ini menjadi 1/4 k kuadrat dan seterusnya itu. Ya. Oke, langsung kita ganti. Berarti
kita dapatkan sekarang, ini semua kita bisa ganti dengan 1/4 K kuadrat dalam kurung K plus 1 kuadrat plus K plus 1 pangkat 3 sama dengan 1/4 dalam kurung K plus 1 kuadrat K plus 2 kuadrat. Kita akan tunjukkan bahwa yang di ruas kiri ini akan sama hasilnya dengan yang di ruas kanan. Oke, coba kalian bisa melihat, apakah kalian bisa melihat bahwa yang di sini K plus 1 pangkat 3 ini kita bisa modif. Ini yang di ruas kanan kita tulis RK gitu aja ya, ruas kanan ya, RK. Oke, yang kita modif yang di ruas kiri aja, biar sama dengan yang di ruas kanan. Nah, maybe I need more space. Oke. Nah, sekarang kita akan modif 1/4 K kuadrat dalam kurung K plus 1 kuadrat plus. Nah, di sini kita ubah menjadi K plus 1 kuadrat kali K plus 1 sama dengan ruas kanan. Oke, ruas kanannya jelas ini. Ya, cuman ya saya tulis ruas kanan gitu aja ya, biar nggak ribet nulisnya. Oke, nah, coba kalian ingat sifat distribusi. Jadi A dalam kurung B plus C, itu kalau kalian kalikan ke dalam kan AB plus AC gitu ya. Jadi kebalikannya dari sifat distribusi, kita bawa ke depan. Ya, kita bawa ke depan. Jadi apa yang sama? Yang sama adalah ini. K kuadrat, K plus 1 kuadrat, K plus 1 kuadrat. Itu yang sama. Itu kita bawa ke depan. Seperempatnya, oh ya, sorry. Sebelum bawa ke depan di sini harus ada seperempat juga ya. Berarti gimana caranya memodifikasi biar di belakang, biar yang suku yang di belakang ini ada seperempat. Kita tulis saja 4/4. Nah, 4/4 kan fine aja ya. Fine-fine aja. 4/4 kan 1 hasilnya. Jadi kita bawa ke depan, berarti 1/4 dalam kurung K kuadrat. Oke, wait. 1/4 kita keluarkan ya. Dalam kurung K plus 1 kuadrat. Dalam kurung K kuadrat, berarti di sini di depan tinggal sisa K kuadrat saja. Yang di depan ini tinggal sisa K kuadrat aja. Yang bagian belakang ini, sisanya plus 4 dalam kurung K plus 1. Gitu. Oke, sama dengan ruas kanan. Jadi kalau kalian bingung ya tinggal kali aja ke dalam. Sama nggak dengan yang di atas? Sama pasti ya. Oke, kita selesaikan. Nah, di sini arah kita mau menuju ke bentuk ini ya. Makanya saya bawa ke depan 1/4 dan K plus 1 kuadratnya. Nah, sehingga tinggal masalahnya yang ini, K plus 2 kuadrat ini. Apakah kita bisa memperoleh K plus 2 kuadrat dari ini? Ya. Oke, kita cek K plus 1 kuadrat. Sini kita dapatkan K kuadrat plus 4K plus 4. Oke, gunakan pemfaktoran. Kalian waktu SMP sudah pernah ya belajar pemfaktoran, jadi saya nggak lagi mengajarkan di sini. Jadi yang kita dapatkan 1/4 K plus 1 kuadrat. Nah, di sini jelas kita dapatkan K plus 2 kuadrat ya. Ini adalah hasil dari K plus 2 kuadrat. Sehingga ruas kanan sama dengan ruas kiri, yaitu ruas kanannya 1/4 K plus 1 kuadrat dalam kurung K plus 2 kuadrat. Oke, sama ya. Berarti ini daerah tersebut sudah terbukti ya. QID, quod erat demonstradum, atau terbukti kebenarannya. Oke, next. Kalau kalian masih bingung, boleh kalian pause videonya terus lagi pelajari pelan-pelan. Next, nomor 2. Nomor 2, buktikan 2 pangkat 2n plus 1 plus 1 habis bagi 3 untuk setiap n bilangan asli. Oke, kita coba tuliskan ulang ya. 2 pangkat 2n plus 1 plus 1 habis dibagi 3 untuk setiap n bilangan asli. Habis dibagi 3 dibagi ya. Dibagi 3 untuk setiap n
elemen bilangan asli. Oke. Seperti biasa, langkah yang pertama, basis induksi. Basis induksi. Basis induksinya kita ambil n yang paling kecil, yaitu di natural number ya, 1 ya. Berarti 2 pangkat 2 kali 1 plus 1 plus 1. Oke. Ini berarti kan 2 pangkat 3 ya, plus 1, 9. Jelas 9 itu adalah habis dibagi 3 ya. Berarti ini berlaku benar. Yang kedua, hipotesis induksi. Hipotesis induksi. Nah, hipotesis induksinya kita asumsikan benar untuk n sama dengan k. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 2k plus 1 plus 1 itu habis dibagi 3. Atau kita misalkan saja 3m gitu. Kok bisa gitu? Gini loh. Misalkan 12 ya. 12 itu habis dibagi 3. Atau bisa kita tulis 12 sama dengan 3 kali 4 sih. Jelas 4. Tapi kita anggap suatu bilangan m gitu kan, boleh aja ya. Dimana m-nya itu 4 jelas-jelas gitu ya. Nah, boleh aja kita misalkan kayak gini. Mirip seperti yang di bawah kita lakukan ini. Kayak gitu. So, ini kita sudah simpan aja dulu ya. Nah, sekarang masuk ke pembuktiannya. Akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. So, kita dapatkan 2 kali 2 dalam kurung k plus 1 tambah 1 plus 1 gitu ya. Nah, sekarang I need more space right here. Oke. Nah, sekarang kita langsung selesaikan gimana solusinya. Coba 2 pangkat 2k plus 2 plus 1 plus 1. Oke. Kita akan kaitkan menuju asumsi ya. Jadi bisa kita modifikasi ini untuk bilangan berpangkat yang pangkatnya ditambah, bisa kita buat seperti ini. 2 pangkat 2k plus 1 plus 2 plus 1. Oke, apa maksud saya sini? Ini loh. Di asumsi kita sudah punya 2 pangkat 2k plus 1. Jadi rencana saya akan membuat ini 2k plus 1 ini tetap di sana. Jadi tinggal kita modif plus 2 yang di bawah belakang aja. Untuk bilangan berpangkat yang ditambah, berarti pangkatnya bisa kita rubah, bentuknya bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2k plus 1. Oh, di mana saya dapat 2 pangkat 2 ini? Dari sini. Dari sini. Mungkin kalau kalian lihat, ini bisa kalian lihat kayak gini loh. Nah, ini. Nah, ini. Fokus ke sini saja. 2 pangkat 2k plus 1. Dan 2 pangkat 2. Jadi 2 bagian itu. Nah, sekarang plus 1 gitu ya. Oke. Sekarang kita dapatkan di sini 4 ya. 4 kali 2 pangkat 2k plus 1 plus 1. So, 4-nya kita modif lagi. Modif bahasanya. 3 plus 1 ya. Kita gunakan 3 plus 1 kali 2 pangkat 2k plus 1 plus 1. So, ini bisa kita kalikan ke dalam distribusi. Berarti kita dapatkan 3 kali 2 pangkat 2k plus 1 kali 2 pangkat 2k plus 1. Sorry, bukan kali ya, tambah ya. Tambah, ini tandanya tambah sini. Plus 1. Nah, menurut asumsi, kita nyatakan benar, atau kita punya di sini bentuk kayak gini. Jadi 2k plus 1, 2 pangkat 2k plus 1 plus 1 itu sama dengan 3m. So, kita bisa misalkan 2 pangkat 2k plus 1 ini plus 1 sama dengan 3m gitu. Nah, kita
punya sekarang 3 kali 2 pangkat 2K plus 1 plus 3M. So, keluarkan 3-nya, 3 dalam kurung 2 pangkat 2K plus 1 plus M. Tuh. Nah, jadi terbukti, berapapun hasil di dalam ini, dalam kurung ini, pastilah keliparan 3, karena dikali 3 ya. Pastilah keliparan 3 nantinya, karena dikali 3. Atau kalian melihat dari sini aja bisa juga. Kalian melihat dari ini aja juga bisa. 3 kali 2 pangkat 2K plus 1 jelas keliparan 3. N plus 3M menurut asumsi itu adalah keliparan 3. Benar, itu adalah keliparan 3. Jadi dari sini aja udah bisa dilihat bahwa pernyataan tersebut berlaku benar ya. Oke, so kita dapatkan sekarang key ide ya. Quod erat demonstradum. KID. Untuk pembuktian 2 pangkat 2N plus 1 habis dibagi 3 setiap N bilangan asli. Next. Nomor 3. Buktikan 2 pangkat N lebih dari N plus 20 untuk setiap N bilangan asli lebih dari sama dengan 5. Oke, kita coba tuliskan ulang. 2 pangkat N lebih dari N plus 20 elemen bilangan asli dan N lebih dari sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke basis induksi. Jadi kalau diambil bilangan N yang paling kecil adalah 5, jadi kita substitusi 5 dulu ya. 2 pangkat 5 lebih dari 5 plus 20. Oke, 2 pangkat 5 kan 32 ya. 32 lebih dari 25. Yes, itu benar ya. Untuk N sama dengan 5 itu berlaku benar. Yang kedua, hipotesis induksi. Hipotesis induksi. Nah, hipotesis induksinya kita akan asumsikan benar. Asumsikan benar untuk N sama dengan K. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat K lebih dari N plus 20. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buktikan atau tunjukkan ya. Buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi yang kita punya sekarang untuk N sama dengan K plus 1 ganti setiap N-nya pakai K plus 1 ya. 2 pangkat K plus 1 lebih dari K plus 1 plus 20. Jadi kita punya 2 pangkat K plus 1 lebih dari K plus 21. So, kita akan menunjukkan hal ini berlaku benar ya. Kita beranjak dari asumsinya, oke? Nah, kita akan beranjak dari asumsi. Dari sini kita akan beranjak. Oke. Saya garis ya. Kita beranjak dari asumsi 2 pangkat K lebih dari N plus 20. Oke, di pertidaksamaan ada sifat kayak gini. Jadi, jika A lebih dari B, maka kalau kalian ingin mengalihkan A dengan suatu bilangan, kalian juga harus mengalihkan B dengan bilangan yang sama, gitu. Ya. Oke, dengan kata lain, di sini misalkan kalau kalian mau mengalihkan salah satu ruas ini dengan suatu bilangan, kalian harus berlaku adil. Di ruas kanan kali suatu bilangan, ruas kiri juga lakukan kali bilangan yang sama, gitu. Oke, terus bilangan apa yang kita kalikan atau kita jumlahkan atau kurangkan ya, terserah. Bilangan yang menuju ke bukti yang mau kita cari. Oke, di sini coba kalian perhatikan. 2 pangkat K plus 1. So, what that mean? 2 pangkat K kali 2 pangkat 1 atau kali 2. Berarti bisa saja kita kalikan 2 di sini biar menuju ke bukti tersebut. Tapi dengan adil, yang di kiri juga kali 2, kayak gitu. Oke. Kita kalikan, yang ini kita kalikan 2. Ini kita kalikan 2. Di ruas kanan juga kita kalikan 2. So, apa yang kita dapatkan? 2 kali 2 pangkat K lebih dari 2N. Kok 2N ya? Ini K harusnya ya tadi ya.
2K plus 40. So, sekarang kita sudah punya bentuk kayak gini. Belum ketemu sih bentuk yang mau kita cari. Oke. Coba kita bayangkan. Yang ini bisa masih kita modifikasi. Jadi bisa kita tuliskan 2 kali 2 pangkat K lebih dari K plus 21 plus K plus 19. Oke, ini kan sama artinya dengan K tambah K, 2K. 2 tambah 21 tambah 19, 40. Kayak gitu kan. Hal ini akan lebih dari K plus 21. Jelas ini lebih dari K plus 21. Karena lebihnya udah K plus 19, ya nggak? K plus 21, K plus 19. Jelas lebih dari K plus 21, gitu kan? Oke. Nah, sekarang ada sifat transitif, ya, transisi. Jika A lebih dari B lebih dari C, maka bisa kita tuliskan A lebih dari C, kayak gitu. Nah, ini ingat nih, coba kalian baca lagi nih. Sifat transisinya. Entahlah, main-main tadi pennya. Oke. Nah, di sini kita dapatkan sekarang 2 pangkat K plus 1. Ya. Ini ya, K plus 1. Kok bisa? Karena ini kali ya. Kali. Itu kan 2 pangkat 1, terus kali 2 pangkat K. Lebih dari yang paling kiri dengan yang paling kanan. Ya. Lebih dari K plus 21. So, terbukti. Benar. QID. Oke, next. Nomor 4. Buktikan 2N plus 1 kurang dari 2 pangkat N. 2N plus 1 kurang dari 2 pangkat N untuk setiap N elemen bilangan asli dan N-nya itu lebih dari sama dengan 3. So, ini di pertidaksamaan ya. Jadi, seperti biasa, kita masuk ke basis dulu. Basis induksi. Basis induksinya kita ambil N yang paling kecil, yaitu 3 ya. Paling kecil. Berarti 2 kali 3 plus 1 kurang dari 2 pangkat 3. So, di sini kita dapatkan berapa nih? 7 ya, kurang dari 8. Dan ini berlaku benar ya. Berlaku benar. So, yang kedua, hipotesis induksi. Hipotesis induksi. Kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Sehingga kita dapatkan 2K plus 1 kurang dari 2 pangkat K. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kita simpan. Nah, sekarang masuk ke pembuktiannya. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. So, kita dapatkan 2K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, di sini kita dapatkan 2K plus 2 plus, langsung aja plus 3 ya. Plus 3 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, ini juga kita simpan dulu. Nah, di sini kita sekarang akan membuktikannya ngambil dari asumsi ya, beranjak dari asumsi. Oke. Di asumsi kita punya 2K plus 1 kurang dari 2 pangkat K. Nah, kalau kita mau mengarah ke yang mau dibuktikan, berarti di sini bisa kita modif sama-sama dikali
sama-sama kali, sama-sama kali 2 ya, kali 2 gitu. Jadi sesuai dengan sifat yang di nomor 3, boleh aja ya. Nah, sekarang kita dapatkan 4K plus 2 kurang dari 2 pangkat K kali 2. Nah, kita bisa modif lagi 2K plus 2K plus 2 kurang dari 2K kali 2. Oke. Sekarang di sini bisa kita buat 2K plus 3 itu kurang dari 2K plus 2K plus 2 kurang dari 2K kali 2. Loh, kok bisa saya menambahkan ini? Karena kita sudah jelas tahu bahwa 2K plus 2 ini jelas lebih dari 3 gitu ya. Coba kita lihat di sini. Coba kita lihat. 2K, kita punya 2K. Terus 3 jelas kurang dari 2K plus 2 untuk nilai K yang lebih dari sama dengan 3 ya. Oke. Jadi sesuai dengan sifat transitif di pertidaksamaan bisa kita tunjukkan kalau yang lupa gini loh ya. A kurang dari B kurang dari C bisa kita tuliskan A kurang dari C. Sehingga kalau ini kita anggap A, B, C, berarti kita bisa tuliskan 2K plus 3 kurang dari 2 pangkat K kali 2. Atau 2K plus 3, 2K ya, plus 3 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Gitu. Oke, ini sesuai dengan apa yang mau kita buktikan. Oke, QID. Quadratic demonstradum. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Jika kalian masih belum paham, bisa kalian pause atau bisa kalian komen di kolom komentar.